Oke, selamat datang di channel Funmax dan bertemu kembali bersama saya, Ivan. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat suasana objek, tapi tanpa menggunakan editable poly. Saya kali ini akan hanya membuat objek-objek yang bisa kalian lihat di sini. Ya, ada warna hijau-hijau kursi, ya ada lampu, ada teko, ada meja, ada tembok, ada jendela nih kalian bisa lihat. Nah ya, ada jendela, ada pintu, ada cahaya, ini ada tangga, muter. Nah seperti itu. Ya, oke, langsung saja. Kalian bisa lihat ini simple sekali caranya, tanpa editable poly sama sekali. Ini juga bisa buat tutorial pemula juga bisa. Oke, langsung saja. New scenes. Ya, oke, di save dulu. Setelah itu new all. Oke. Tampilan pertama pastinya seperti ini. Gitu. Oh, yang 4 ini. Nah, seperti ini. Pasti tampilan pertama seperti ini. Kemudian cara yang harus kalian lakukan adalah pastikan tampilan perspektif. Atau ini, klik maximize viewport toggle. Nah, udah seperti ini. Kemudian pilih yang perspektif ya, pastikan ini dulu. Shaded edge faces. Kemudian yang pertama saya akan coba bikin, klik ini standar primitif, pilih yang extended. Saya akan membuat kursi. Ya, seperti itu. Ketebalan, nah seperti itu. Side length kasih 100 semua, saya nggak tahu. Wow. 100, set width 100. Masukkan angka, terserah sih mau masukkan berapa. Masukkan terserah kalian. Front width apa itu segala macem, tingginya. Nah seperti itu. Oh, gede ya. Iya gede. Diatur-atur. Nah, oh ya, udah kelihatan ini objeknya. Pencet W, E sama R. Lihat di sini berubah ya. W, E, R di keyboard kalian. W, E, R. Ini lebih cepat dalam pekerjaannya. Oke, yang pertama select and rotate. Pastikan mouse kalian berada di sumbu ini. Ya, setelah itu klik kiri pada mouse kalian, putar sampai 90 derajat. Kelihatan ada tulisannya 90 derajat. Nah, kok bisa, maksudnya bentuknya kok bisa seperti ini? Maksudnya nih, saya geser-geser seperti ini. Ya, nah itu keluar ada angkanya 50, 60 ya. Ya itu ya. Caranya adalah aktifkan ini. Angle snap toggle diaktifkan. Itu tujuannya supaya kalian kalau rotate dia lebih presisi. Oke. Kalau sudah pilih yang ini, select and move atau pencet tombol W. Kemudian masuk ke tab modify. Nah, di sini bisa kelihatan. Dinaikkan kursinya. Ini set width apa ini? Oh, ini tinggi ininya ya. Anggap aja pakai ergonomi misalnya 40 ya. Nah 40. Kemudian ini apa? Oh ya, ini bagian punggung kalian bisa kurangi sini misalnya cuma 5 cm aja. Terus tinggi, oh ini ternyata sampingnya bokong orang sih, mungkin 50 mungkin ya, seperti itu. Ini front, ada front macam-macam bro, banyak ya. Ini fiturnya banyak, bisa kalian lihat. Ini yang depannya nih. Biasanya sih rata-rata sekitar 30 aja cukup. Nah seperti ini. Kalau sudah oke. Nah ini kursi ya. Kemudian bikin lantai.
Oke, standar primitif, kemudian plain. Setelah itu digedein supaya nggak kelihatan lantainya. Warnanya juga diganti biar nggak norak, misalnya merah seperti yang tadi contohnya aja bikin ini. Kemudian setelah itu pilih kursinya mungkin warna lain, hijau misalnya. Kemudian bikin extended primitive. Kali ini saya buat kursi ya, pakai ini di extended primitive, geometry extended primitive CX. Nah, ini buat kursi, cara kursi yang paling cepat. Oke. Ini saya coba tambah-tambah ukurannya. Nah, setelah itu coba ya diatur-atur supaya mendekati. Seperti itu. Nah, kalau sudah diputar, pencet E sini. Nah, terus diputar. Nah, ya kelihatan presisi. Kemudian masuk ke tab modify. Ini bisa diputar juga 90 derajat. Nah, seperti itu. Digeser. Pastikan ya kalau kalian select and move. Nah, kalau mau geser pastikan pas pada sini ya. Jangan klik sembarangan. Kalau kalian mau geser-geser itu lebih presisi kalau disesuaikan, diarahkan ke panah ini. Misalnya kalau sumbu Z dia naik turun, ya lebih presisi. Kelihatan di sini lebih naik turun, lebih presisi. Nah, ada atau sumbu X ya, arahkan mouse ke sumbu X. Nah, dia akan geser ke samping. Ya, nah seperti itu. Setelah itu tingginya diatur. Tingginya, oh ini ketebalannya. Meja mungkin sekitar 70 ya. Kalau ergonomi sih biasa 70. Ini ketebalan dikasih 5 aja semua. Nah, seperti itu. Kemudian tingginya mungkin 50 ya. Ini. Nah, seperti itu. Oh, ini panjangnya rupanya. Kasih aja nih. Nah. Nah, seperti itu. Kursinya kurang tinggi, ya bisa diatur. Bisa diatur. Misalnya ini. Ya, diatur ketinggiannya. Oh, yang mana ya? Sebentar. Oh. Bisa diatur-atur sebentar. Kayaknya ini deh yang tingginya. Oh ya, saya putar lagi. Nah, seperti ini. Kemudian diputar lagi. Nah, caranya supaya nempel sama lantai gimana? Nggak bisa sih. Kalau menurut saya sih nggak ada sih fitur yang berarti sih untuk bikin supaya betul-betul nempel presisi ke lantai. Itu kurang ada. Mungkin kayak snap ini ya, fitur snap, tapi kurang, menurut saya kurang sih fitur-fitur seperti ini. Caranya ya paling enak ya kalian pas atur supaya gimana caranya supaya bisa nempel.
Caranya cuma seperti itu. Ini tingginya, nah kira-kira segini ya, 70 mungkin. Nah, majuin. Kemudian tadi ya, kalian bisa lihat itu ada lampu, gampang sih bikinnya. Tetap pastikan posisinya extended primitive. Kalau nggak salah tadi saya pakai hose. Nah, buatnya mana terserah di sini. Nah, kemudian masuk ke modify. Nah, ini ada hose. Ini dia, setiap objek bentuknya lain-lain. Ada segmen. Nah, kalau saya kurangin bentuknya seperti ini. Tingginya bisa saya atur. Ngebaca cuma 10 cm. Tadi saya bikin lampunya pakai ini sih. Nah, ada diameternya ini ke dalam berapa, cyclesnya. Nah, ini ada diameter ya, bisa dikecilin. Setnya ada 8, bisa ditambah juga. Nah, ini diameter dikurangi ya, misalnya segini, minus ya, seperti itu. Kemudian digeser misalnya. Nah, supaya saya ubah ke tampilan, nah seperti ini. Kalau pakai ini biasanya lebih jelas sih. Contohnya ini. Nah, ini ya, kelihatan di sini. Dia ngawang, ini meja yang warna pink, ini lampunya. Ya, bisa kelihatan di sini juga gerak ya, yang di perspektif. Tempelin aja. Nah, seperti itu. Caranya cuma ya, cara untuk pemula ya gini aja sih, nggak usah ribet-ribet aja. Nah, seperti ini. Ini dari top kelihatan, bisa digeser juga. Setelah itu dilepas. Ya, pilih yang perspektif ini. Kemudian saya bikin juga tadi bentuk lampunya ya, macam-macam sih. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kalau mau. Terus masuk ke tab modify ya, radiusnya dikecilin, ada fillet, ada tinggi berapa. Nah, anggap aja tingginya 10 cm, radiusnya 10 juga. Nah, seperti itu, digeser. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Klik kanan, reset layout. Nah, di sini kelihatan ya, di sini digeser ke sini. Ini naik. Nah, ini juga klik yang ini, digeser pas. Nah, otomatis yang perspektif kita pasti pas. Kemudian ini pakai material supaya bening ya, material editor. Pastikan tampilannya yang ini ya, jangan yang model ribet. Nah, seperti ini nih ribet. Biasanya sih kayak gini awal-awal. Caranya supaya gampang, klik modes, compact material editor. Nah, di sini kelihatan ada bulat-bulat, bola-bola ini. Klik salah satu, terserah yang mana. Kemudian opacity kurangi. Ya, kalau kalian belajar 3D Photoshop, tahu lah opacity itu pasti apa, kalian pasti tahu. Opacity dikurangi. Misalnya terserah opacity-nya berapa. Kemudian geser ke objek yang ingin diubah materialnya. Nah, ini jadi bening. Ya, seperti itu. 10, opacity cuma 10% itu. Nah, ini 20. Lebih kelihatan lagi. Anggap aja terserah sih, kalian mau berapa opacity, berapapun terserah. Kalau sudah, di sini bisa dilihat. Kemudian bikin teapot. Ya, teapot kalian tahu ya, pasti teapot standar primitif teapot. Buat. Nah, terus digeser-geser. Udah, seperti itu teapot. Kemudian masuk tab modify radius ya.
Tipot gedenya seberapa sih tipot? Yes, anggap aja 9. Segmen, bentar ya, pencet F4. Nah, segmen mau ditambah berapa terserah. Ya udah gitu aja. Tipot udah, ini udah jadi. Kemudian saya mau bikin tembok. Ya gampang, tembok. Mungkin pakai ini ya, extended, terus pakai L. Nah, ini kelihatan ya di sini. Udah jadi. Nah, ini tembok paling cepet buatnya seperti ini. Nah, sudah jadi. Ini juga sudah. Ya. Ini kakinya lebih ya ini. Kelihatan di sini. Oh, ini 50 ya. Kelebihan. Nah, udah. Coba di render. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini kan tampilannya polos ya. Saya akan mencoba pakai lampu, lighting. Cari di sini ada lights. Ini cuma biar keren aja, kalau di render hasilnya keren. Seperti itu. Terserah mau photometric, standar, terserah. Photometric, terserah sih, semua hampir sama. You are creating photometric light, bla 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 bla. Yes, yes. Terserah. Nah, ini misalnya. Kemudian select a template. Mungkin recess ini. Nah, seperti ini. Kemudian pindah. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya coba digeser ya, supaya tahu posisinya di mana. Nah, diubah-ubah tampilannya. Klik lagi sini. Nah, di sini dia posisinya. Kemudian tab modify. Jangan pilih yang point ya. Jangan pilih yang point. Yang lainnya seperti ini. Radius 10. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke tampilan perspektif. Render lagi. Nah, dia ada lampu-lampunya gitu. Lebih bagus modelnya. Oke. Misalnya kalian mau tambah apa lagi? Misalnya tambah tangga. Nah, apa aja sih, terserah kalian mau apa. Di sini banyak, ada standard primitive, extended primitives, compound object ya, jarang dipakai juga. Ada doors, ada pivot, sliding, sama pivot. Pivot ini satu pintu, daun satu pintu. Sliding ini pintu geser yang kayak di film-film Jepang gitu. Pivot ini 2. Jadi pivot ini nekuk ya, kalau misalnya kalian mau tahu. Saya bikin aja. Nah, ini ya. Kelihatan di sini. Nah, di sini ada pintu. Kelihatannya 2 objek di sini. Ada double door. Nah, ini ada engselnya, double door. Jadi kelihatan ya kalau saya geser. Nah, seperti ini. Ini namanya pivot. Nah, kalau pivot itu cuma 1 engselnya, seperti itu. Saya delete. Ya, ini misalnya sliding ya. Saya coba sliding. Nah, gini misalnya. Buat gini. Nah, seperti ini. Kemudian saya putar. Sumbu Z ya, di sini kelihatan. Jadi in 90. Nah, kelihatan di sini. Digeser-geser aja. Ya, pemula nggak usah ribet-ribet sih, santai aja pakai ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian masuk ke tab modify, pastikan ini terpilih. Ya, kelihatannya di sini. Oh, mungkin harus
saya putar supaya lebih kelihatan nanti. Nah, geser lagi. Nah, seperti itu. Tingginya ya, tingginya diatur-atur aja. Nah, seperti itu. Tingginya saya kurangi 2 meter aja. Ya, 2 meter. Pintunya juga ya, tingginya 2 meter. Tebel ya, ini lebarnya jalannya ini. Dibuletin aja angkanya biar gampang. Kedalaman, nah ini nggak perlu dalam-dalam, 10 cm ya mungkin. Digeser lagi. Nah, seperti itu. Oke, open seperti ini. Nah, ini ada frame. Nah, ini di sini kelihatan ada width framenya, ditambah ketebalan, kasih 5 ya. Kedalaman juga 5. Nah, ya kelihatan ada yang berubah. Door offset. Nah, ini offset ya, bisa digeser-geser. Nah, anggap aja 2,5 misalnya. Nah, ini dia pas tengah dia. Terus ada lift parameter. Nah, ini ada thickness, ketebalannya. Nah, kelihatan ya. Framenya pintu saya kasih 10. Terus ini top rail. Nah, ini kelihatan ya, ada yang berubah. Kemudian bottom rail sama. Nah, ini mountain, kurang tahu nih apa ya. Ada panel non atau glass, ketebalan anggap aja 1. Ada bevel, macam-macam. Ini bisa diubah-ubah sesuai keinginan ya. Ada flip side. Nah, ini macam-macam. Door offside, macam-macam. Bisa dicentang, terserah kalian. Ini ada bevel. Di dalamannya macam-macam ya. Ini ada middle thick. Nah, ini ada width 1, macam-macam. Ada width 2, terserah kalian. Bisa dibiarin, select object. Terus warnanya diganti, terserah mau warna apa. Ini orange misalnya. Terus ini teapotnya warna pink gitu, terserah. Mejanya warna hitam kayak tadi ya contohnya. Nah, kelihatan di sini. Terus sudah di render misalnya. Ya, di render gini. Nah, seperti ini. Nah, kurang jauh ya. Zoom out. Nah, seperti itu. Pencet alt. Nah, ini diubah-ubah. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di render lagi. Nah, sudah ya, sudah jadi. Nah, ini caranya tanpa bikin edit poly, cukup create gini. Ini pasti kalian bisa sih ngelakuinnya, gampang sekali sih ini. Ini tangga ya, straight stair ya, L type stair ya, macam-macam. U type stair ya, spiral ini tangga muter. Kalian juga bisa bikin spiral misalnya. Nah, ini naik ya ke atas. Nah,
Ini misalnya ada rail pad outside, nah, ada send counter clockwise. Kalian bisa puter gini ya, kelihatan di sini bisa diputer-puter, bisa dimajuin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Di-render lagi. Nah, ini mau warna coklat, tangganya juga bisa. Atau merah, oranye, terserah mau warna apa. Nah, seperti ini. Ya, ini contohnya suasana interior ya, yang paling simple ya yang bisa saya buat. Semoga kalian bisa mencobanya dan mungkin bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe ke channel ini, oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.